Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam kebangkitan tasawuf ilmiah eksak. Bertemu lagi dengan channel Ketuhanan, dan kali ini kita ngobrol santai sambil ngopi. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah inilah agama yang benar. Ya, Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku beragama, tapi seperti apakah agama yang benar itu? iya. Tepatnya seperti itu ya. Ya, Di zaman ini, saat ini banyak yang mengaku sebagai umat beragama. ya, Baik itu mengaku umat agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. ya, Tapi agama yang seperti apakah agama yang benar? Kan gitu. Karena jika agama masih merasa benar atau merasa benar-benaran dalam arti bahwa agamanya lah yang paling benar, justru itu adalah agama yang salah dalam arti relatif. Jadi agama itu bukan tentang akal atau pengetahuan. ya. Nah, kenapa ada yang merasa bahwa agamanya lah yang paling benar, yang lain salah? Itu karena menurut akal atau pengetahuan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mencari atau membuktikan seperti apakah agama yang benar? Kan Ya. gitu. Nah, karena agama itu mutlak ya. Mutlak dalam arti di atas pasti. Mesti ada syarat rukunnya, ada cara dan jalannya atau disebut metodologinya. Ya. Nah, ketika mengaku beragama tapi tidak mengenal syarat rukunnya, cara dan jalannya atau metodologinya, maka agama itu hanya sebatas agama akal atau agama ardi. Nah, sedangkan agama yang benar-benar mutlak itu datangnya dari yang maha mutlak. Ya. Nah, bagaimana agama yang benar atau agama yang mutlak yang datangnya dari yang maha mutlak? Itu tentu ada sistem. Karena kita beragama itu tidak bisa secara manual atau dalam arti hanya menganggap bahwa dirinya sudah beragama tapi tidak tahu syarat rukun, cara dan jalannya agar kita masuk beragama. Nah, jadi bagaimana kita bisa ketemu agama yang mutlak atau agama langit bahasanya ya? Ya. Agama langit. Nah, tentu kita harus ketemu sistemnya dan kita masuk dalam sistemnya. Kita harus tahu cara dan jalannya dan kita harus mempraktekkan cara dan jalannya. Itu yang disebut agama mutlak. Jadi bukan hanya anggapan semata atau hanya sebatas pengakuan, tapi tidak tahu prakteknya beragama itu seperti apa. Nah, agama yang mutlak yang datangnya dari yang maha mutlak itu tentu ada sistemnya. Dalam arti ketika kita beragama, otomatis kita ada hubungan dengan Tuhan atau Allah itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana agar kita ketemu sistemnya, agar kita bisa ada hubungan akan Allah? Ya. Nah,
sering kita bahas dari kemarin-kemarin ya, bahwa agama yang mutlak yang datangnya dari yang maha mutlak itu lewat sistem wasilah. Nah, karena hanya dengan sistem wasilah maka ada hubungan akan Allah. Itu jarang kita mendengar di luar sana menyampaikan tentang ilmu ini, tentang ilmu mutlak yang datangnya dari yang maha mutlak. Kenapa tadi saya bilang bahwa agama itu mutlak dalam arti di atas pasti yang datangnya dari yang maha mutlak? Karena agama mutlak itu melalui sistem yang disebut tadi wasilah. Ya. Jadi siapapun orangnya, apapun agamanya, jika tidak ketemu sistemnya atau wasilah atau metodologi agamanya, sebenarnya itu belum beragama, hanya sebatas pengakuan bahwa dirinya telah beragama. Makanya ketika agamanya hanya sebatas pengakuan, otomatis akan mengakui bahwa agamanya lah yang paling benar, yang lain salah. Keyakinannya lah yang paling benar, yang lain salah. Nah, makanya akan terjadi yang namanya benar-benaran, dalam arti saling membenarkan merek agamanya masing-masing, tapi tidak tahu sistem beragama. Ini yang mesti kita sampaikan kepada saudara-saudara di luar sana yang mengaku beragama tapi sebenarnya belum beragama. Ya. Nah, untuk itu awal kita beragama ya, karena agama itu hubungan dengan Allah atau dengan Tuhan. Ya. Nah, kita harus kenal dulu dengan Allah. Nah, ketika kita kenal, mesti ketemu dulu dong. Nah, baru disitulah adaptasi, ada hubungan. Ya. Makanya sudah jelas sering kita dengar kalimat awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama mesti kenal Allah. Ya. Nah, itu yang jadi pokok utama untuk kita masuk beragama. Ya. Nah, bagaimana cara menemukan sistem wasilah itu, Pak? Karena kan di zaman sekarang ini banyak ulama yang menyampaikan tentang agama, Ya. kemudian materi atau isi dari kitab mushaf itu. Nah, untuk mengetahui sistem wasilah itu seperti apa tuh, Pak? Nah, untuk mengetahui sistem wasilah itu sebenarnya sudah diterangkan dalam surat apa ya? Wabtagu ilaihil wasilah, itu surat Al-Maun kalau nggak salah. Bukan. Bukan. Silakan cari sendiri lah. Intinya ayatnya. silakan cari sendiri Ya. Ayat yang menerangkan tentang wasilah ya. Ya. Karena memang kami tidak main di situ. Ya. Tapi sekalipun kita tidak menyampaikan ayatnya, semua yang kita sampaikan ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, bagaimana tadi kan pertanyaannya bagaimana untuk menemukan sistem wasilah? Ya. Nah, karena agama itu hanya tentang ruh, maka wajib kita mencari yang namanya guru ruh atau guru rohani. Nah, ya. Nah, dengan ketemunya atau dipertemukannya dengan guru rohani, maka guru rohani itu akan menyampaikan atau mengajari tentang ilmu rohani. Ya. Otomatis ketika kita sudah ketemu guru rohani ya,
ruh kita atau rohani kita akan terbimbing, akan ditunjuki jalan menuju pada yang maha rohani. Nah, di manakah guru rohani kan gitu? Karena guru rohani itu bukan manusia. Nah, guru rohani itu bukan manusia, hanya saja menempati wadah atau wujud seorang manusia. Dulu di zaman Nabi menempati wujudnya para nabi. Ya. Di setiap zamannya kan gitu, termasuk di zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Nah, karena sekarang kita sudah tidak di zaman Nabi lagi, bahkan dalam Al-Quran pun sudah dinyatakan hatamul Nabi. Nah, yang mesti kita cari adalah pewaris dari pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad, para nabi, ya. termasuk Nabi Muhammad. Nah, siapakah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad itu ya? Ya. Nah, siapakah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Di zaman ini. Nah, awal Nabi Muhammad mewariskan kerasulan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat atau berlindung, maka kerasulan pun akan diestafetkan atau diwariskan kepada seorang pewaris kerasulan. Ya. Nah, siapakah itu? Dialah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama yang mana? Ya. Kan gitu. Kan Karena di zaman ini banyak yang mengaku sebagai ulama, ya, atau dianggap sebagai ulama, baik itu ustadz, kiai, habib, gus, buya. Ya. Nah, jadi yang seperti apa atau yang ulama yang mana kan gitu, yang diantara yang disebut tadi. Nah, saya jelaskan dan saya pastikan yang disebut al ulama warasatul anbiya bukan kategori yang saya sebutkan tadi. Al ulama warasatul anbiya adalah ulama billah. Ulama billah itu adalah ulama yang telah beserta Allah dan disertai Allah. Ya. Ulama billah itulah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama billah itu disebutnya waliyamur sida atau disebut ulil amri minkum, yang kemarin sempat kita bahas tentang ulil amri minkum ya. Jadi siapapun orangnya, apapun agamanya, ketika tidak ketemu ulil amri minkum atau utusan Allah di zamannya masing-masing, sebenarnya mereka belum beragama, karena mereka belum ketemu atau dipertemukan akan utusan Allah di zamannya masing-masing, termasuk di zaman ini. Nah, makanya ada keterangan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang akan terselamatkan. Ya. Siapakah yang satu golongan tersebut? Sudah jelas dinyatakan bahwa hanya satu golongan yang terselamatkan, Ya. atau yang diridhoi, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah,
ketika kita menyampaikan bahwa hanya satu umat golongan atau satu golongan yang akan terselamatkan, yaitu ahli sunnah wal jamaah, otomatis semua aliran mengklaim bahwa dirinya lah golongan sunnah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, jadi seperti apakah yang disebut golongan sunnah wal jamaah? Ya. Nah, ini Ya. masalahnya. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah, jamaah itu kan berarti ada imam dan ada makmum dong. Ya. Nah, ketika menyatakan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, mestinya sudah ketemu yang namanya Rasulun min anfusikum. Ya. Karena kita sebagai makmumnya, dan Rasulun min anfusikum itulah imamnya, maka itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Ketika mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah tapi tidak ketemu Rasulun min anfusikum di zaman ini, itu artinya hanya sebatas mengaku, ya. Mengaku-ngaku itu sih sah-sah saja kan gitu ya. Ya. Karena hak mereka untuk mengakui bahwa dirinya bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu dialah yang telah ketemu utusan Allah di zaman ini. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu orang yang telah bertemu Rasulun min anfusikum dan sudah mengikuti dalam arti menjadi jamaahnya Rasulun min anfusikum. Ya. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Nah, kembali lagi ke tema ya Mas. Agama seperti apakah yang disebut agama yang benar? Ya. Nah, jadi agama yang benar itu pertama ketemu sistem wasilah. Ya. Dan wasilah itu ada yang membawanya, yaitu Rasulun min anfusikum. Nah, itulah agama yang benar, bahkan bukan lagi dibilang benar ya. Karena ketika kita menyebutkan benar, pastinya ada yang salah dong. Ya. Itulah agama yang mutlak, yang datangnya dari yang maha mutlak. Karena mutlak itu di atas pasti, di atas benar. Ya. Nah, baik, buruk, salah, benar itu masih relatif. Nah, kenapa baik, buruk, salah, benar itu masih relatif? Karena itu hasil dari buah pikiran, dalam arti ketika menyatakan baik dan buruk, salah dan benar itu adalah hasil pemikiran atau dalam arti hasil dari pengetahuan atau akal. Ya. Nah, terus yang mutlak itu yang seperti apa? Ya. Gitu kan? Nah, mutlak itu ada di balik baik dan buruk, salah dan benar. Itulah mutlak. Nah, jadi kita harus bisa membandingkan mana yang relatif dan mana yang mutlak. Nah, ketika kita sudah ketemu mutlak, maka kita pun akan mengetahui mana yang relatif. Tapi ketika kita belum ketemu mutlak, ya masih tetap relatif. Dalam arti masih ada dalam penilaian baik, buruk, salah, benar, Ya. siang, malam, laki-laki dan perempuan. Itu kan hasil daya tangkap panca indera atau akal. Ya. Nah, makanya beragama itu bukan tentang akal, tapi tentang ruh. Nah, jadi agama itu hanya tentang ruh. Perjalanan ruh menuju pada yang maha ruh. Dan itu mesti bimbingan
guru ruh atau guru rohani. Ya, makanya ketemulah ayat hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Artinya kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. nah itu untuk Ya, ayatnya mungkin beda. seperti itu Ya. ya. Silahkan cari ayatnya sendiri. Ya. Jangan hanya mana ayatnya, mana dalilnya. Kalau bener udah tahu ayatnya, dalilnya, nggak usah nanya dong. Ya. Kan gitu. Betul. Tapi kebanyakan ketika kita menyampaikan ilmu ini, ya, tanpa kita sampaikan ini loh ayatnya, mereka akan bertanya, mana ayatnya, mana dalilnya. Tapi sekalipun kita tunjukkan ayatnya atau sampaikan ayatnya, tetap mereka akan menolak. Karena apa? Karena makomnya kita berbeda dengan mereka. Nah, karena ketika makomnya masih di makom syariat, tidak mungkin akan paham atau mengerti tentang makom hakikat. Makom syariat itu adalah ibaratkan hanya jasmaninya ya. Ya. Nah, hakikat itu ruhaninya. Nah, di situ maka ketika kita hanya mentok di syariat, itu kosong, Mas. Tidak ada isi. Ya. Ibaratkan ibadah pun hanya sebatas ibadah bangkai. Karena apa disebut ibadah bangkai? Karena ruhnya belum beribadah. Kenapa bisa dibilang ruhnya belum beribadah? Karena ruhnya belum mendapatkan jalan atau petunjuk dari guru rohani untuk dibimbing, diarahkan, dan ditunjuki jalan menuju yang maha rohani. Ya, intinya nggak ada sambungan. Nggak ada sambungan, kan gitu. Nah, sedangkan ibadah itu hanya tentang urusan ruh. Ya. Sudah kita bahas berkali-kali ya, bahwa agama itu hanya tentang ruh. Ibadah pun hanya tentang ruh. Ya. Tapi ketika kita beribadah secara ruh, otomatis jasmani pun ngikut. Ya. Tetapi ketika ibadahnya hanya sebatas ibadah jasmani, maka ruhaninya tidak akan ngikut. Karena ruhani itu butuh bimbingan dari guru rohani. Ya. Untuk mencapai yang maha rohani. Ya. Makanya di Syair Tanpa Waton juga dijelaskan Pak ya. Ya. Jangan ojo mau ngaji syariat bloko. Ya. Kalau kita hafal dengan lagu atau ininya Syair Tanpa Waton itu udah sangat jelas. Ya. Bahasanya kan gini. Jangan hanya ngaji syariat saja. Ya. Karena ujung-ujungnya akan cilaka. Nah, makanya mesti kita sampai ke makom hakikat. Ya. Nah, ketika syariat sudah ketemu hakikat, itulah yang disebut resultante atau dua gaya yang akan mendapatkan makom ma'rifat. Ya. Gitu. Kalau mau lebih jelasnya bisa didengarkan sendiri Syair Tanpa Waton yang bagus. Nah, itu sangat jelas dijelaskan dari awal ya, sampai akhir Pak ya. Syair Tanpa Waton yang dinyanyikan oleh Gus Dur ya. Iya. Itu sudah jelas sebenarnya sebuah petunjuk Ya. bahwa kita jangan mentok di syariat saja, Ya. tapi mesti naik ke tarekat hakikat dan ma'rifat. Ya. Karena agama itu hanya tentang ma'rifat. Nah, gitu. Jadi ya berkali-kali kita sampaikan kenapa sih para pemuka agama yang justru banyak panutannya, bahkan dijadikan sebagai panutan, tidak pernah menyampaikan tentang ilmu ini. Banyak yang mengidolakan. Nah, hanya dijadikan sebagai idola. Dalam arti idola tuh
digemari, banyak pengikutnya. banyak pengikutnya. Ya. Tapi kenapa yang diikuti atau yang digemari atau yang diidolakan oleh para pengikutnya tidak pernah menyampaikan ilmu ini? Nah, itu masalahnya. Makanya ulama itu ada dua jenis atau ada dua makom lah. Ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Ya. Nah, ulama dunia itu hanya mengajarkan tentang dunia atau hanya mengajarkan tentang syariat. Ya. Sedangkan ulama akhirat dia akan mengajarkan tentang ilmu keruhanian Ya. yang akan membuat ruhani itu tercerahkan dan akan diperjalankan bahkan dihantarkan kepada yang maha rohani. Ya. Nah, kenapa di zaman ini saat ini sudah dibilang para pemuka agama itu hanya menyampaikan tentang syariat, halal, haram, bid'ah, Ya. surga dan neraka, sekalipun mereka belum pernah mengalami yang namanya surga dan neraka. Karena surga dan neraka bagi mereka itu nanti setelah mengalami kematian jasad dan setelah melewati alam kubur, alam barzah dan seterusnya. Barulah akan ketemu yang namanya surga ataupun neraka. Nah, padahal yang disebut alam kubur, alam barzah, alam akhirat, surga, neraka itu ya di sini saat ini juga. Hanya saja beda dimensi. Ya. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan tentang surga, neraka, alam kubur, alam akhirat dan seterusnya ketika beliau masih hidup di dunia. Ya. Itu artinya Nabi Muhammad telah melembus atau melampaui dimensi demi dimensi. Ya. Dalam arti Nabi Muhammad itulah seorang pelaku, bukan pendongeng atau pencerita. Ya. Nah, itu. Dia telah melewati ya, Pak. Ya. Dia telah membuktikan sendiri. Membuktikan sendiri. Maka kita pun juga harus seperti itu. Nah, kita pun yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Ya. mesti melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Ya. Itulah yang disebut napak tilas Nabi Muhammad. Ya. Nah, apa yang Nabi Muhammad lakukan atau praktekkan, ya kita pun mesti mempraktekannya agar kita pun bisa membuktikan apa yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Dan kita pun bisa menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Ya. Itulah yang disebut makom yakin. Nah, jadi bukan hanya sebatas omon-omon. Ya. Dalam arti ceramah yang nggak jelas. Ya. Jadi agama yang benar itu adalah agama yang telah ketemu sistem wasilah. Apapun agamanya, apapun Ya. merek agamanya, yang penting telah ketemu wasilah atau sambungan akan Tuhan, maka itulah agama yang sebenarnya, Pak. Ya. Jadi bukan tentang merek agamanya. Bukan tentang merek agamanya dan bukan tentang siapa penganutnya. Nah, karena ya sering sekali kita mendengar baik itu di media sosial, baik secara langsung menyatakan bahwa agamanya lah yang paling benar, yang lain salah. Tuhan mereka lah yang paling benar, Tuhan yang lain salah. Ya. Padahal Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Kristen, Tuhannya umat Hindu, Tuhannya umat Buddha, Kejawen, Konghucu adalah Tuhan yang sama. Dan yang namanya merek, baik itu agama Islam, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha,
itu berasal dari agama yang sama, yang datangnya dari Tuhan yang sama. Ya. Kenapa kita mesti saling benar-benaran, dalam arti berebut kebenaran, saya paling benar, yang lain salah. Ya. Nah, maka kenapa dalam Islam disebut bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin itu dalam arti selalu menyebar kasih sayang. Ya. Nah, menebar kasih sayang itu bukan hanya untuk satu umat, tapi untuk semua umat, bahkan untuk semua makhluk. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau kita mau menyederhanakan Pak ya, Ya. biar kita mudah mengerti mungkin. Contohnya kopi ini Pak, ini kan warnanya hitam nih. Nah, kalau kita nggak tahu isi dari gelas ini adalah kopi, bisa saja kan banyak pendapat. Ada yang bilang, oh ini mungkin oli. Nah, Atau mungkin ini comberan. iya. Atau mungkin apa gitu, air hitam. Nah, intinya ya Mas, intinya ketika kita beragama mesti tahu isinya Ya. atau barangnya. Ya, betul. Nah, yang mengaku sebagai umat Islam, tapi untuk lolos dari syarat rukun masuk Islam pun belum bisa. Apa syarat rukun masuk Islam? Yaitu tadi yang sering kita bahas sebelumnya, syahadat. Sudah menyatakan aku bersaksi, tapi tidak ada yang disaksikan. Ya. Itu kan suatu kebohongan, dalam arti tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Sama halnya gini, saya sudah minum kopi, tapi sebenarnya belum minum kopi. Ya, belum dipraktekkan. Nah, Hanya baru sekedar penyampaian. saya melihat kopi, Ya. tapi tidak tahu isi dari isi gelas ini. Contoh, padahal sama-sama hitam ya. Ya. Bisa aja ini bukan kopi, tapi yang tadi disebut oli. Ya, atau Karena comberan. apa? Karena belum membuktikan bahwa yang di dalam gelas ini kopi. Ya. Mestinya ketika menyebut, oh itu ada segelas kopi, itu artinya kita sudah merasakan isi dari gelas ini atau sudah minum isi dari gelas ini. Oh benar, ini kopi. Ya. Nah, tapi kalau kita hanya melihat dari luar tanpa mengetahui isinya, apakah betul isi dari gelas ini kopi? Kan bisa aja di gelas ini bisa diisi oli atau apapun itu yang warnanya hitam. Ya. Atau tinta. Nah, yang penting tahu isinya, tahu barangnya. Makanya setelah tahu isinya ya terserah orang mau bilang apa. Nah, Mau bilang oli ke apa, intinya kan kita sudah membuktikan, sudah merasakan oh ini kopi. Betul. Jadi kita tidak terpengaruh lagi ya. dari omongan orang. Jadi jangan terpentok di nama atau panggilan. Ya. Tapi kita harus mendalami atau memaknai di balik nama tersebut. Itulah yang disebut potensi atau kodingnya atau hakikat dari kalimat tersebut. Ya. Nah, satu lagi nih yang paling penting. Tadi kan sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya. Bahwa agama yang benar itu adalah agama yang telah ketemu wasilah atau sistem yang ada hubungan dengan Tuhan. Ada metodologi. Ada metodologinya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa dari zaman Nabi dulu yang ribuan tahun yang lalu selalu ada penerusnya.
Ya. dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad berlindung, maka ada pewaris selanjutnya yang meneruskan estafet kerasulan dari Nabi Muhammad. Terus di setiap zaman turun sampai zaman kita sekarang. Nah, Ya. tentu kan kita semua tuh mencari di manakah ulil amri minkum atau pewaris estafet dari kerasulan Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang ini. Karena kan di setiap zaman selalu ada tuh. Ya. Nah, Ya, di betul. zaman sekarang ini di manakah kita bisa mencari ulil amri minkum itu atau penerus kerasulan itu di zaman sekarang, atau Iya. kisi-kisinya apa biar kita mudah untuk menemukan. Nah, ya. Betul. Kita kembali lagi ketika kita berbicara tentang para nabi ya. Sebenarnya kerasulan yang diterima oleh Nabi Muhammad itu kerasulan yang diestafetkan dari Nabi Isa. Hanya saja di zaman Nabi Isa disebutnya bukan Rasulullah, tapi disebutnya Roh Kudus. Nah, kenapa di zaman Nabi Isa guru rohani itu atau nur Allah itu disebutnya Roh Kudus? Bebas. Karena Nabi Isa di zaman itu mungkin bahasanya pakai bahasa Abrani ya atau apa ya? Iya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad itu memakai bahasa Arab. Maka Nabi Muhammad menyebutnya Rasulullah. Sama dengan yang namanya air. Kita umpamakan air ya. Orang Jawa menyebut air itu banyu. Ya. Orang Sunda menyebut air itu air cai. Ya. Dan orang Jakarta menyebutnya air. Air, cai, banyu kan isinya sama, barangnya sama. Makanya jangan terpentok di sebuah nama, tapi kita harus memaknai apa yang ada di balik nama tersebut. Nah, gitu. Nah, maka di manakah alamatnya sekarang tuh? Kemarin sempat sudah kita sampaikan ya. Kita bukan menunjukkan agamanya ya, kita menunjukkan alamat ulil amri minkum di zaman ini. Iya. Nah, ulil amri minkum atau pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sekolah ini, di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya. Kenapa kita menyampaikan bahwa ulil amri minkum ada di sini, di sekolah Tarekat Kodim, Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara? Karena di sini kita diajarkan dan bahkan mempraktekkan. Di sini, di sekolah ini ada Rasulnya, ada Allahnya, ada akhiratnya, ada alam kuburnya, dan ada jembatan Shiratal Mustaqim. Surga ada nggak Pak? Surga neraka pun ada di sini. Berarti lengkap ya. Makanya Komplit. apa yang kita sampaikan itulah yang kita alami dan buktikan. Jadi ini pengalaman empiris pribadi. Ya, jadi bukan lagi cerita. Bukan lagi cerita atau omon-omon Ya. yang disampaikan di luar sana. Nah, bagaimana agar orang luar bisa membuktikan dan mengalami apa yang kita buktikan dan kita alami? Masuk sini. Sekolah ini, Tarekat Kodim, Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya. Nah, di situ saudara-saudari akan mengalami dan membuktikan apa yang kita sampaikan, bahkan apa yang Nabi sampaikan. Ya. Makanya sekolah ini sama persis dengan pelajaran yang diajarkan oleh para nabi.
maka beruntunglah kita dipertemukan dengan sekolah ini, Ya. dengan tarekat Kodim atau tarekat Arwah, tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Ahmadiyah Nusantara. Al-Mahdiyah Nusantara. Iya, Maka dari itu marilah sama-sama kita belajar biar kita tidak tersesat atau salah jalan. iya, Biar kita cepat tersadarkan, Pak ya, betul. dari penjelasan ulama-ulama di luar sana yang tidak bisa menunjukkan praktek beragama. Bahwa agama yang benar itu ya itu tadi, pertama ketemu sistem wasilah, terus kemudian ketemu ulil amri minkum di zaman ini. Ketika kita sudah dipertemukan dengan sang pembawa silah, ya, maka kita akan mengalami yang namanya mati sebelum mati, mengalami memasuki alam kubur, Ya. alam akhirat, surga dan neraka, jembatan Shiratal Mustaqim. Kita akan mengalami dan membuktikannya sendiri. Inilah yang disebut makom hakul yakin. Bukan lagi yakin, bukan lagi ainal yakin, tapi kita sudah ada di makom hakul yakin. Kita sudah minum kopinya, Pak ya. Ya, kita sudah minum kopinya. Bagaimana rasa kopi tersebut? Maka semua itu ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara. Mungkin untuk obrolan kali ini kita cukup sampai di sini, dan kita akan berlanjut ke sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Ya. Inilah yang tak maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.